Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang soal UTBK SBMPTN ya. Ini yang akan kita bahas tentang materi suku banyak. Ya, soal ini adalah soal UTBK tahun 2019. Oke ya. Mari kita mulai bersama-sama. Jika suku banyak Px adalah Ax pangkat 3 plus X kuadrat ditambah Bx sama ditambah 1 habis dibagi, ya habis dibagi X kuadrat plus 1 dan X plus A, maka A kali B adalah oke. Kita tahu bahwa konsep pembagian suku banyak itu, misalkan suku banyaknya adalah Fx, ya konsepnya kan gini ya, itu rumusnya adalah pembaginya dikalikan dengan hasil baginya ditambah dengan sisa ya, ini secara umum, meskipun ada beberapa yang membuat rumusan dengan model yang lain ya, ini secara umumnya gini kan. Tetapi enggak usah bingung ya, ini yang sering dipakai suku banyaknya Fx, tapi di sini yang dipakai kan Px ya, ini secara umum saja. Di soal ini ada kata-kata habis dibagi. Kalau ada kata-kata habis dibagi, berarti secara otomatis dia tidak memiliki sisa. Artinya sisanya ini nanti sama dengan 0. Sehingga rumus suku banyaknya sebenarnya tinggal Fx sama dengan pembaginya kalikan dengan hasilnya. Oke, karena sisanya 0. Oke ya. Coba kita tulis suku banyaknya di sini ya. Suku banyaknya ini Fx, kalau di sini saya misalkan suku banyak, misalkan Ax pangkat 3 ditambah dengan X kuadrat ditambah dengan Bx ditambah dengan 1. Ya, pembagiannya di soal ada berapa itu? X kuadrat plus 1. Ada 2 itu pembagiannya. Yang satunya adalah X ditambah. Nah, ini masih ada HX di sini sebenarnya. Cuman, nah ini kalian perhatikan, cuman di ruas kiri X pangkat tertingginya ini adalah 3. Sementara di ruas kanan kalau pembaginya ini kita kalikan, ini X kuadrat, ini X pangkat 1, kita kalikan juga ternyata sudah pangkat tertingginya adalah 3. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa HX ini juga tidak ada. Ya, ini tidak ada. Berarti tinggal ini ya. Nah, nanti kalau ketemu kasus-kasus seperti ini, maka rumusnya ini tinggal di depan ini ditambahi saja dengan K ya. Kenapa harus ada K? Nah, ini misalkan ini saya kasih ilustrasi ya. Misal contoh ya, ini 10, ini kan habis dibagi 5 sama 2 ya, benar ya, 10 itu habis dibagi 5 sama 2. 20 habis enggak ini dibagi 5 sama 2? Juga habis ya, juga habis. Kemudian 50 ini juga habis dibagi 5 sama 2. Oke. Akan tetapi bukan berarti 5 kali 2 adalah 10, 5 kali 2 adalah 20, 5 kali 2 adalah 50. Ada satu konstanta yang membedakan di sini. Kalau yang ditanya 10, maka ini K-nya di sini adalah 1. Kalau yang ditanya 20, maka di sini nanti adalah 2. Kalau yang ditanya 50, maka di sini adalah 5. Nah, bilangan-bilangan inilah nanti yang diwakili dengan K. Karena kita belum tahu berapa yang ditanya. Kalau sudah tahu yang ditanya, misalkan 50, maka K-nya adalah 5. Karena di sini kita belum tahu ya, di sini masih umum ya, maka di sini ditambahi dengan K. Oke, jelas ya. Oke, kalau sudah nanti yang ruas kanan kita kalikan saja ya. Kita kalikan dulu yang ada di dalam kurung ya. X kuadrat kali X ini X pangkat 3, X kuadrat kali A ini berarti AX kuadrat. Kemudian 1 kali X ini adalah X, 1 kali A ini adalah A. Oke ya. Habis itu kita kalikan dengan K semuanya menjadi KX pangkat 3 ditambah AKX boleh, KAX juga boleh, silahkan. AKX kuadrat ditambah KX ditambah dengan A. Oke ya. Coba yang ruas kiri kita tulis ulang. AX pangkat 3 plus X kuadrat plus BX plus 1. Setelah seperti ini, mari kita lihat persamaannya ya. Coba di ruas kiri yang konstanta di depan X kuadrat ini, X pangkat 3 ini adalah A. Sementara di ruas kanan ini adalah K. Maka kesimpulannya adalah A sama dengan K. Oke, kita simpan. Yang kedua, yang pangkat 2 ya, yang pangkat 2. Di ruas kiri ini ada 1. Sementara di ruas kanan ini ada A kali K. Oke ya, A kali K. Nah,
Karena tadi kita dapatkan bahwa A sama dengan K, atau K sama dengan A, maka ini bisa diganti. Bisa A-nya diganti K atau K-nya diganti dengan A. Oke, sehingga misalkan A-nya saya ganti dengan K, maka K kali K. Kalau K kali K, maka 1 sama dengan K kuadrat, maka K-nya itu bisa, akar 1 adalah bisa plus minus 1. Oke ya, K-nya bisa 1, bisa negatif 1. Jadi A-nya juga sama. A-nya bisa plus 1, negatif 1, bisa positif 1. Oke, karena tadi yang ditanyakan AB, A-nya sudah bisa dapat ini, cuman kita belum dapat B-nya. Coba kita lihat yang konstanta di depan X. Di sini di ruas kiri adalah, oke, saya tulis gini ya. Ruas kiri adalah B, sementara di ruas kanan adalah K. Oke ya, ternyata B-nya ini juga sama dengan K. Otomatis berarti karena B-nya sama dengan K, di sini A sama dengan K, maka otomatis A-nya juga sama dengan B. Nah, kan gitu ya, A-nya sama dengan B. Oke, jadi bisa kita simpulkan A sama dengan B. Sama dengan K. Oke, untuk kita ambil yang A, misalkan A-nya 1, maka B-nya juga 1. Kalau A-nya min 1, maka B-nya juga min 1. Ingat, karena K tadi bisa positif, bisa negatif ya. Kalau A-nya 1, berarti kita kalikan di sini, maka AB-nya juga 1. Kalau negatif juga AB-nya sama dengan 1. Oke, maka jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut soal berikutnya ya. Jika suku banyak, ini juga soal UTBK 2019 ya. Jika suku banyak Px sama dengan X pangkat 3 plus AX kuadrat plus 2X plus B dengan A tidak sama dengan 0, habis dibagi X kuadrat plus 2, maka nilai B per 2A. Oke, kalian bisa coba dulu ya. Ini di stop dulu videonya. Coba dikerjakan, nanti setelah ketemu baru di play lagi dan lihat pembahasannya. Oke, ini pembahasannya ya. Suku banyak Px sama dengan X pangkat 3 plus AX kuadrat plus 2X habis dibagi. Lagi-lagi ada kata-kata habis dibagi ya. Kalau ada habis dibagi, maka kesimpulannya adalah sisanya sama dengan 0. Oke, jadi tidak ada sisa. Sehingga rumus suku banyaknya hanya tinggal, ini misalkan Fx, misalkan suku banyak, hanya tinggal pembaginya. Jangan salah ya, P di sini bukan P ini hanya sebuah permisalan, kalikan dengan hasilnya. Oke, Fx-nya misalnya kita tulis di sini X pangkat 3 ditambah AX kuadrat ditambah 2X ditambah B, maka sama dengan pembaginya tadi adalah X kuadrat plus 2. Oke ya. Ya, siap. Jadi di sini Hx-nya kita lihat apakah Hx-nya ada atau tidak. Kita cek di ruas kiri ada pangkat 3 tertingginya. Di ruas kanan baru ada pangkat 2. Berarti masih ada kurang 1. Kita tahu bahwa persamaan yang X-nya tertinggi pangkat 1 namanya persamaan linier. Nah, kita misalkan saja Hx ini adalah berbentuk persamaan linier. Nah, kita misalkan liniernya adalah gini. Ini misalkan X kuadrat plus 2. Oke. Liniernya kita misalkan dalam bentuk mx plus n. Nah, ini misal. Bisa ax plus b, cuman kalau kita pakai a sama b nanti kuatirnya bingung dengan yang di sini ya. Kita pakai mx plus n. Karena ini bisa kita simpulkan ini bentuknya adalah linier. Sama seperti soal sebelumnya, karena bentuknya seperti ini, maka di depannya tinggal kita kasih saja dengan k. Oke, sehingga ini kalau kita kalikan, K-nya masih ya, kita kalikan dulu yang di kurung ini. X kuadrat kali mx berarti mx pangkat 3. X kuadrat kali n berarti nx kuadrat. 2 kali mx berarti 2mx. 2 kali n ini sama dengan 2n. Oke, kalau masing-masing kita kalikan dengan k menjadi kmx pangkat 3 ditambah kn x pangkat 2 ditambah 2kmx ditambah 2kn atau nk juga boleh. Oke ya, coba kita tulis ulang ini suku banyaknya x pangkat 3 plus ax kuadrat plus 2x plus b. Oke,
Kita perbandingkan ya, persamaan kiri dan kanan ini. Di ruas kiri pangkat tertingginya, pangkat 3-nya ini konstantanya atau koefisiennya adalah 1. Sementara di ruas kanan ini adalah konstantanya adalah Km. Maka bisa kita tulis bahwa 1 sama dengan Km. Oke ya, 1 sama dengan Km. Kita simpan dulu. Berikutnya di yang pangkat 2 ini di ruas kiri ada A, di ruas kanan ada Kn. Oke. Kemudian ini di yang pangkat 1 ini, yang di pangkat 1 ini ya, di ruas kiri ini ada 2, di ruas kanan ini ada 2 Km. Oke ya. Jadi ambil sama di atas, ini Km-nya 1 ya, berarti ini 2 kali 1. Oke ya, Km-nya 1. Kemudian yang terakhir ini yang B ya. Yang B di ruas kanan ada 2 Kn. Nah, ini coba perhatikan karena pertanyaannya B per 2A. Nah, ini perhatikan. A-nya berapa ini? Kn. B-nya berapa ini? 2 Kn ya. Yang ditanya adalah B per 2A. B-nya tadi kita dapatkan 2 Kn. A-nya tadi kita dapatkan adalah Kn. Oke, sehingga kalau ini kita coret, maka hasilnya sama dengan 1. Jadi jawabannya ada di C. Oke, lanjut soal berikutnya ya. Jika suku banyak Px sama dengan Ax pangkat 3 plus Bx kuadrat plus atau ditambah A min 2A Bx min A bisa dibagi dengan X kuadrat dan X plus B, maka nilai A kali B ya. Konsepnya hampir mirip dengan tadi. Oke ya, hampir mirip dengan tadi. Ini juga sama, ada kata-kata habis dibagi ya. Habis dibagi berarti sisanya adalah 0. Sisanya adalah 0. Oke, kita tulis bahwa seperti tadi, ini hampir sama seperti soal sebelumnya ya. Maka kalau kita tulis suku banyaknya ini, kalau kita buat rumus tadi Fx sama dengan pembaginya PE kalikan hasil baginya, sisanya 0 ya, tidak ada. Maka kalau kita tulis suku banyaknya di sini Ax pangkat 3 ditambah Bx kuadrat ditambah A min 2B, ada X di sini kurangi A, maka pembaginya adalah X kuadrat ditambah 2 oke, kalikan dengan X plus B ya. Sama seperti tadi, maka di depannya kita kasih dengan K. Oke, coba kita kalikan dulu ini, K-nya masih dulu. Ini X kuadrat kali X berarti X pangkat 3. X kuadrat kali B berarti BX. 2 kali X ini ada 2X. 2 kali B ini berarti 2B. Oke, kita kalikan dengan K menjadi KX pangkat 3 plus KBX ya, ditambah 2KX ditambah 2KB. Oke, ya suku banyak kita tulis menjadi AX pangkat 3 plus Bx kuadrat ditambah A min 2B kalikan X kurangi A. Oke, kita coba banding-bandingkan antara yang kiri dengan yang kanan. Di ruas kiri ini, yang pangkat 3 ini depannya A, yang di kanan K. Berarti kita simpulkan bahwa A sama dengan K. Berikutnya, yang pangkat 2 ini B, di sini KB. Ada di sini B, di ruas kanan adalah KB. Oke, kalau B-nya ini kita pindah ke sana, maka B-nya yang ini, maka B per B sama dengan K. B per B 1, maka kita dapatkan kesimpulannya bahwa K sama dengan 1. Karena A sama dengan K, maka A-nya juga 1. Ya, kita belum dapatkan B-nya. Oke, kita belum dapatkan B-nya. Misalkan, kalau mencari B ya, karena K-nya ini sudah dapat, K-nya ini sudah dapat ya. Ini bisa kita mencari B atau dengan cara yang lain ini. Nah, di yang pangkat 1 ini di kiri ada A min 2B. Sementara yang sebelah kanan ini adalah 2K. Ya, K-nya tadi dapat 1, maka A min 2B ini sama dengan 2 kali 1 ya. Maka A min 2B sama dengan 2. Karena A-nya juga 1, maka ini, nah, atau ini saya tulis dulu lah, min 2B sama dengan 2 kurangi A. Karena A-nya 1, maka min 2B adalah 2 kurangi 1 adalah 1. Sehingga B-nya adalah min 1 per 2. Oke ya, karena B-nya min 1 per 2, A-nya 1, kalau ditanya berapakah A kali B, berarti A kali B adalah 1 kali min 1 per 2. Jadi jawabannya min 1 per 2.
Oke, jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut soal berikutnya ya. Ini jika suku banyak PX pangkat 3 ditambah B kuadrat kurang 2X min 6 dibagi dengan X min 2 kuadrat bersisa min 2X plus A, maka nilai A plus B. Ini masih di soal 2019 ya. Oke, yang mau mencoba dulu silakan di stop videonya, dikerjakan, nanti di play lagi untuk mencocokkan hasilnya. Oke, seperti tadi konsepnya bahwa suku banyak, misalkan suku banyaknya Fx itu adalah pembaginya kalikan dengan hasilnya ditambah dengan sisa ya. Oke, berarti kalau kita tulis suku banyaknya ini menjadi X pangkat 3 ditambah dengan BX kuadrat kurang dengan 2X kurang dengan 6, maka sama dengan ini kita tulis ini pembaginya X min 2 kuadrat, hasilnya belum tahu ya, ini kita sementara kita tulis gini, nanti ditambah sisa menjadi ditambah min ya, tetap ini jadinya langsung min 2X plus A. Oke, coba perhatikan pembaginya ini kan ada kuadrat, kalau X nya ini dikuadratkan maka pangkatnya 2 ya, sementara di kiri ini pangkatnya 3, maka bisa kita pastikan bahwa hasilnya ini adalah pangkat 1 atau berderajat 1 atau persamaan linier, maka bisa kita misalkan yang di sini adalah mx plus n ya. Oke ya, mx plus n. Coba kita kalikan ini x kuadrat, ini negatif 4x, ini plus berapa ini 4 ya, 4. Oke, kemudian yang ini adalah mx ditambah dengan n, ini dikurang dengan 2x ditambah A. Oke, kita kalikan dulu ini antara pembagi dengan hasilnya x kuadrat kali mx, ini berarti mx pangkat 3, x kuadrat kali n ini berarti n x kuadrat, min 4x kalikan dengan mx itu jadinya min 4 atau negatif 4 mx kuadrat, min 4x kalikan n ini nanti menjadi min 4n x, 4 kali mx ini nanti adalah 4mx, 4 kali n ini jadinya adalah 4n kurang 2x ditambah dengan A. Oke, mau dikumpul-kumpulkan boleh, ini yang x pangkat 2 jadi 1, yang x nya pangkat 1 jadi 1 boleh, tapi kalau mau langsung daripada lama juga tidak masalah. Ini coba yang kiri ini yang derajatnya 3, ini depannya konstantanya ini adalah 1, koefisiennya 1, yang di sebelah kanan ini adalah M, maka kita dapatkan 1 sama dengan M ya, jadi M nya sama dengan 1. Di ruas kiri ini ada B di sini, di ruas kanan ini yang derajatnya 2 ini ada 2 ya, ini N sama min 4M, jadi N dikurang dengan 4M, karena M nya tadi 1 maka B sama dengan N dikurang dengan 4. Oke, kita simpan dulu. Oke ya. Kemudian yang derajatnya 1 di ruas kiri ada min 2. Di ruas kanan yang derajatnya 1 ini ada ini sama ini ya, ada 3 ya. Berarti min 4n ditambah 4m dikurang dengan 2. Oke, karena m-nya tadi 1, maka bisa kita tulis gini, min 2 ini sama dengan min 4n ditambah 4 dikurang 2 ya, karena M-nya tadi 1. Maka kalau ini 4 dikurangi 2, ini kan 2 ya. 2 ini kalau pindah ke ruas kiri jadinya negatif 2, ini jadinya negatif 4 sama dengan min 4N. Maka ketemu N-nya sama dengan 1. Kalau N-nya 1, maka B-nya akan dapat. Maka 1 kurangi 4, maka B-nya adalah negatif 3. Oke. Karena yang ditanya A tambah B, yang kita belum dapatkan adalah yang A. Nah, cari A-nya berdasarkan ini sisanya di sini ya. Jadi kita lihat yang tidak ada X-nya di ruas kiri, yang tidak ada X-nya itu adalah negatif 6. Sementara di ruas kanan tidak ada X-nya ada 4N sama ditambah dengan A. Oke, karena N-nya tadi kita dapatkan 1 ya, ini N-nya 1 ya, ini berarti 4 kali 1 4 ditambah A. Oke ya, 4-nya kalau kita geser ke kiri maka menjadi negatif 10 sama dengan A. Oke, jadi A ini adalah negatif 10, B-nya ini adalah negatif 3. Oke, kalau pertanyaannya adalah berapakah A ditambah B, ya, A ditambah B
B, maka ini negatif 10 dengan negatif 3. Jawabannya adalah negatif 13. Oke, jawabannya adalah yang